Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi al mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita ini insyaallah umat-umatnya yang mau dan berusaha walaupun agak berat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti pada malam hari ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sejak awal Ramadan kita sudah mempersiapkan diri kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa ketika kita memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu merupakan salah satu persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Artinya hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa amat sangat penting Ramadan bagi kehidupan umat Islam. Bahkan para sahabat ketika akan mengakhiri Ramadan semua bersedih, bahkan menginginkan Ramadan ini terus dalam setahun penuh. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka momentum madrasah Ramadan ini harus kita optimalkan dengan sebaik-baiknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam penghujung ayat di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Jelas maksud dan tujuan Allah meminta kita untuk melaksanakan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di penghujung ayat itu jelas bahwa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah hasil akhir dari bulan suci Ramadan. Bertakwa dengan sebenar-benar takwa tentunya, sebagaimana tadi yang dibacakan imam ketika salatnya di rakaat kedua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu momentum 2 atau 3 hari ini Ramadan akan berakhir, maka hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan daripada ibadah puasa ini bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai ketika Ramadan ini berakhir, summan salaka qabla ayyughfar lahu,
Ramadan berakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosa kita. Maka kata Rasulullah, raghima anfu, celakalah orang yang seperti ini, di mana dia memasuki bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya qabla ayyughfar lahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa-dosanya. Oleh sebab itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengajarkan kepada kita yang pertama adalah al-mu'ahadah. Mu'ahadah artinya kita harus mengingat perjanjian kita, janji-janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita ingat, bahwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini mengikat janji. Banyak ayat dan hadis. Contoh kecil saja saya sampaikan, bahwa ketika sholat kita membaca doa iftitah. Bagi yang membaca innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu merupakan kalimat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan kalimat janji? Belum lagi ibadat tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, menyatakan sumpah dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, kalau kita ingin meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat-ingat akan janji-janji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita berjanji sama Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-muraqabah. Di dalam diri kita harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tertanam dalam diri kita bahwa kemanapun, kapanpun, dimanapun kita berada, bahwa Allah mengawasi kita. Itulah yang disebut dengan sifat muraqabah yang ada di dalam diri kita. Kalau itu tertanam di dalam diri kita, kemanapun kita, insya Allah kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah al-muhasabah, melakukan introspeksi diri. Di akhir Ramadan ini tentu kita tidak ingin Ramadan yang berlalu ini tidak lebih baik dari Ramadan tahun-tahun yang lalu. Kita evaluasi diri kita, dari mulai tilawah kita, baca Quran kita, sudah berapa kalikah kita menghatamkan Al-Quran? Ramadan tahun lalu berapa dan Ramadan tahun ini berapa? Itu menjadi bagian dari evaluasi kita, bagian dari muhasabah kita. Itulah untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebiasaan-kebiasaan di bulan suci Ramadan yang bisa kita laksanakan, insya Allah pun bisa kita laksanakan pada bulan-bulan lain. Kalau pada bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa sebulan penuh, apakah kita tidak bisa melaksanakan puasa sunnah di bulan-bulan lain selain Ramadan? Senin Kamisnya, pertengahan bulannya. Itulah yang harus kita evaluasi. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini terus kokoh, bahkan meningkat. Maka kita lakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir adalah yang jarang kita lakukan mungkin,
Jarang dan jarang kita punya keberanian untuk melakukan ini yang terakhir, yaitu yang keempat, al-mu'aqabah. Al-mu'aqabah artinya adalah kita menghukum diri kita terhadap apa yang sudah kita rencanakan, kemudian rencana-rencana itu tidak kita laksanakan. Kemudian kita mengikop, menghisap diri kita, menghukum diri kita. Sebelum Ramadan kita memplanning bahwa Ramadan tahun ini kita harus khatam Quran melebihi dari Ramadan tahun lalu. Bagaimana kalau tidak? Nah, bagaimana kalau tidak ini? Yang terkadang tidak ada hukuman terhadap diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang harus ada upaya iqab, menghukum diri kita terhadap janji-janji kita, terhadap janji kita dengan diri sendiri. Ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu contoh, dan sahabat-sahabat lain juga sering melakukan itu. Salah satu contoh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia asyik di kebun kurma. Sebelum asar dia asyik di kebun kurma, menikmati indahnya kurmanya, kebun kurmanya. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, dia lihat orang-orang sudah keluar selesai sholat asar berjamaah. Jadi ketika dia pulang dari kebun kurma, dia melihat orang-orang berduyun-duyun keluar dari masjid selesai sholat berjamaah. Kemudian Umar bin Khattab tidak ingin kelalaiannya terus dia lakukan, maka saat itu juga dia sampaikan bahwa saya infakkan kebun kurma itu akibat kelalaian saya sholat berjamaah, sholat asar berjamaah. Luar biasa. Itulah hukuman yang dilakukan Umar bin Khattab terhadap dirinya sendiri. Ini hanya terlambat dia pulang, orang-orang baru selesai sholat asar, terlambat. Barangkali terkadang kita melihat bahwa mungkin diri kita sendiri lalainya lebih dari itu, lebih dari itu, tapi kita tidak pernah menghukum diri kita. Apakah kita serahkan motor kita, kita asik dengan burung kita, kemudian terlambat kita sholat. Ya Allah, dengan ini saya infakkan burung saya ini. Kita asik dengan sepeda kita terlambat sholat, maka dengan ini saya infakkan sepeda kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 4 resep untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan para ulama ini kita bisa pakai pasca Ramadan ini. Bahkan saat ini mudah-mudahan ya, yang sisa Ramadan 2-3 hari ini ya, kita bisa melakukan berpacu di dalam Ramadan ini. Berpacu di dalam Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kita lakukan sprint mengejar ketertinggalan kita, ya. Kalau Imam Syafi'i, kita bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu selama Ramadan menghatamkan 60 kali, ya, 60 kali khatam Quran. Luar biasa. Kita yang bermazhab Syafi'i belum pernah kita melakukan itu, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, lahir maupun batin, ya, untuk bisa istiqomah, ya, untuk bisa istiqomah tetap ibadah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya
memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.